Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal, sehingga mereka mendapatkan julukan sebagai kaum rasionalis Islam. Pengikut aliran Mu'tazilah meyakini bahwa akal mereka dapat mengantarkan kepada keimanan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan yang dibawakan dari kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam bahasa Arab, kata Mu'tazilah merupakan keadaan di mana seseorang memisahkan diri. Dalam kasus ini, penyematan nama Mu'tazilah berasal dari kejadian ketika Wasil bin Atta memisahkan diri dari golongan Hasan al-Basri. Nah, terus yang kedua ada sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah yang sekarang menjadi Irak pada abad kedua Hijriyah, tahun 105 sampai 110 Hijriyah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopor dari aliran Mu'tazilah merupakan seseorang penduduk Basrah yang mantan murid dari Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atta al-Makhzumi al-Ghazal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Sebutan Mu'tazilah ketika itu merupakan julukan bagi kelompok orang-orang yang tidak mau terlibat dalam urusan politik. Mereka hanya menekuni kegiatan dakwah dan menekuni ibadah semata. Jadi aliran Mu'tazilah kurang habluminanas kepada orang-orang gitu. Karena mereka terlalu memikirkan individu kali ya. Secara khusus, sebutan Mu'tazilah ini ditunjukkan kepada mereka yang tidak mau ikut peperangan. Sebab dan perbedaan pendapat ajaran Mu'tazilah dinamakan Mu'tazilah karena Wasil bin Atta dan Amr ibnu Ubaid memisahkan diri dari majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Karena pendapat mereka menjauhi pendapat lain yang berkembang waktu itu. Jadi Wasil bin Atta dan Umair ini berbeda pendapat dengan Hasan al-Basri, di mana Hasan al-Basri merupakan sosok yang sedang memberikan suatu pendapat gitu di Masjid al-Basri itu sendiri. Nah, pendapat Wasil bin Atta bahwa pelaku dosa besar tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir, di mana mereka telah menjauhi atau memisahkan dengan pendapat golongan-golongan lainnya. Jadi Wasil bin Atta ini benar-benar berbeda pendapat sama ulama-ulama yang mayoritas gitu. Wasil tuh berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa ia tidak kafir dan ia tidak mukmin, tapi ia berada di antara kedua faktor itu, kedua bagian gitu. Nah, jumhur ulama mengatakan tetap mukmin. Khawarij mengatakan kafir, dan Hasan al-Basri berpendapat tetap mukmin namun fasik. Perbedaan pendapat antara pendapat Wasil dan pendapat Hasan al-Basri. Kisah suatu kali Hasan al-Basri menjelaskan pokok-pokok ajaran Khawarij yang menfatwakan bahwa pelaku dosa besar dihukum kafir. Hasan al-Basri mengomentari bahwa pelaku dosa besar tidak bisa digolongkan sebagai orang kafir, tetapi masih berstatus mukmin sepanjang ia beriman. Lantas, Wasil bin Atta berkomentar atas pendapat Hasan al-Basri dengan menyatakan bahwa pelaku dosa besar tidak dapat dikategorikan mukmin.
tidak bisa juga dianggap kafir. Kedudukan pelaku dosa besar menurut Wasol bin Atha di antara dua posisi. Lambat laun, Wasol bin Atha mengajarkan pemikirannya hingga menjadi aliran yang berpengaruh luas dan populer pada masa dinasti Abbasiyah. Saking populer dan kuatnya pengaruh Mu'tazilah, ia menjadi madhab dan aliran resmi negara pada masa pemerintahan 4 Khalifah Abbasiyah, yakni Al-Ma'mun 1908 sampai 2800 Hijriah, yang kedua Al-Mu'tasim 218 sampai 227 Hijriah, yang ketiga Al-Watsiq 227 hingga 232 Hijriah, dan berakhir pada masa Al-Mutawakkil 234 Hijriah. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pendukung dalam aliran Mu'tazilah. Yang pertama ada Wasol bin Atha sendiri yang menciptakan atau yang mengadakan aliran Mu'tazilah. Beliau adalah teolog dan filsuf muslim terkemuka pada zaman dinasti Bani Umayyah. Yang kedua ada Abu Huzail Muhammad bin Huzail bin Ubaidillah bin Ma'hul al-Alaf. Yang ketiga ada Ibrahim bin Sayyar bin Hani al-Azham. Yang keempat ada Abu Ali Muhammad bin Ali Jubai. Doktrin atau ajaran Mu'tazilah. Yang pertama ada Al-Tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Dalam mengesahkan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dari luar yang berdiri sendiri, karena itu akan mengakibatkan banyak yang takdim. Yang selanjutnya ada Al-Adlu, yaitu keadilan Tuhan. Orang Mu'tazilah meyakini bahwasanya Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik kepada umatnya, dan juga Tuhan tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan hambanya. Yang selanjutnya ada Al-Wa'd wa Al-Wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwasanya Tuhan akan membalas segala perbuatan umatnya, karena itu adalah bagian dari keadilan Tuhan. Yang selanjutnya ada Al-Manzilah bain Al-Manzilatain, yaitu tempat di antara dua tempat. Kaum Mu'tazilah berpendapat dan meyakini bahwasanya orang mukmin yang melakukan dosa besar itu statusnya bukan mukmin lagi dan bukan juga orang kafir. Namun orang tersebut berada di antara keduanya. Yang terakhir ada amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana kita ketahui amar ma'ruf nahi mungkar ini perintah untuk melakukan perbuatan baik dan larangan perbuatan mungkar. Selanjutnya perkembangan aliran Mu'tazilah. Pada awalnya Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang hanya dianut oleh masyarakat biasa. Tapi kemudian teologi yang bercorak rasional dan liberal ini menarik perhatian kalangan intelektual dan juga lingkungan pemerintah kerajaan Abbasiyah. Di sisi lain, secara umum aliran Mu'tazilah melewati dua fase yang berbeda, fase Abbasiyah dan fase Bani Buahi. Generasi pertama mereka hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah untuk waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian memenuhi zaman awal Daulah Abbasiyah dengan aktivitas, gerak, teori, diskusi dan pembelaan terhadap agama dalam suasana yang dipenuhi oleh pemikiran baru. Golongan kedua disebut Mu'tazilah II. Muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Akibat adanya peristiwa tahkim, golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Sekian yang bisa saya sampaikan.